셋, 별. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur kurikulum. Perlu kita ketahui bahwa kurikulum adalah sebagai dasar pengelolaan pembelajaran pada satuan pendidikan. Bagaimana agar pengelolaan pembelajaran berjalan dengan baik? Untuk itu, pemerintah pusat memiliki kewenangan dalam menyusun kurikulum merdeka. Pemerintah pusat memiliki kewenangan dalam menetapkan yang pertama, struktur kurikulum, yang kedua, profil pelajar Pancasila, yang ketiga, capaian pembelajaran, dan yang keempat, prinsip pembelajaran dan asesmen. Kerangka dasar kurikulum merdeka yang tertinggi adalah tujuan pendidikan nasional yang sudah terintegrasi dengan profil pelajar Pancasila. Dari sini diturunkan standar kompetensi lulusan, kemudian dijabarkan ke dalam standar isi, standar proses, dan standar penilaian pendidikan. Dari ketiga standar ini diturunkan menjadi capaian pembelajaran, struktur kurikulum, prinsip pembelajaran, dan asesmen. Ketiga dokumen dari pemerintah pusat ini digunakan sebagai acuan dalam menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan. Sekolah harus memahami struktur kurikulum merdeka. Struktur kurikulum merupakan pengorganisasian atas capaian pembelajaran, muatan pembelajaran, dan beban belajar. Pemerintah mengatur muatan pembelajaran wajib serta beban belajarnya. Satuan pendidikan dan atau pemerintah daerah dapat menambah muatan tambahan sesuai kebutuhan dan karakteristik satuan pendidikan dan pemerintah daerah. Pembelajaran dibagi menjadi dua, yaitu pertama ada intrakurikuler. Intrakurikuler ini yaitu pembelajaran utama yang rutin dilakukan. Dan yang kedua ada kokurikuler. Kokurikuler yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan menyatakan dalam pasal 36 bahwa kurikulum terdiri atas kerangka dasar kurikulum dan struktur kurikulum. Kerangka kurikulum merupakan rancangan landasan utama dalam pengembangan struktur kurikulum. Dalam pasal 38 disebutkan pula bahwa kerangka dasar kurikulum dan struktur kurikulum menjadi landasan bagi pengembang kurikulum. Kerangka dan kurikulum merdeka. Baiklah, di sini ada 4 kurikulum. Yang pertama yaitu kurikulum yang diharapkan terlaksana. Yang kedua yaitu kurikulum yang berpotensi untuk diimplementasikan. Yang ketiga yaitu kurikulum yang diimplementasikan. Yang keempat yaitu kurikulum yang dipelajari. Dari keempat kurikulum tersebut, menganalisis keselarasan antara satu dengan yang lain. Biasanya ada penyimpangan antara kurikulum yang diajarkan guru di kelas dalam kurikulum merdeka. Adalah salah satu prinsip dalam rancangan kurikulum merdeka. Adalah kebijakan yang memberikan fleksibilitas kepada satuan pendidikan. Mungkin itu saja yang saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. B. Struktur kurikulum merdeka di SD atau MI. Struktur kurikulum pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah dibagi menjadi dua kegiatan utama, yaitu 1. Pembelajaran intrakurikuler, dan 2. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kegiatan pembelajaran intrakurikuler ini untuk setiap mata pelajaran mengacu pada capaian pembelajaran. Kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ditunjukkan untuk memperkuat upaya pencapaian profil pelajar Pancasila yang mengacu standar kompetensi lulusan. Pemerintah mengatur beban belajar untuk setiap muatan atau mata pelajaran dalam jam pelajaran.
per tahunnya. Satuan pendidikan mengatur alokasi waktu setiap minggunya secara fleksibel dalam 1 tahun ajaran. Satuan pendidikan menambahkan muatan lokal yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan karakteristik daerah. Satuan pendidikan dapat menambahkan muatan tambahan sesuai karakteristik satuan pendidikan secara fleksibel melalui 3 pilihan, yaitu sebagai berikut. 1. Mengintegrasikan ke dalam mata pelajaran lain. 2. Mengintegrasikan ke dalam tema proyek penguatan profil belajar Pancasila. Dan 3. Mengembangkan mata pelajaran yang berdiri sendiri. Struktur kurikulum SD atau MI dibagi menjadi 3 fase. Yang pertama, fase A untuk kelas 1 dan kelas 2. Yang kedua, fase B untuk kelas 3 dan kelas 4. Dan ketiga, fase C untuk kelas 5 dan kelas 4. SD atau MI dapat mengorganisasikan muatan pembelajaran menggunakan pendekatan mata pelajaran atau tematik. Proporsi beban belajar di SD atau MI terbagi menjadi 2, yaitu pembelajaran intrakurikuler dan proyek penguatan profil belajar Pancasila yang dialokasikan sekitar 20% beban belajar per tahun. Pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan secara fleksibel, baik muatan maupun waktu pelaksanaan. Secara muatan, proyek harus mengacu pada capaian profil belajar Pancasila sesuai dengan fase peserta didik, dan tidak harus dikaitkan dengan capaian pembelajaran pada mata pelajaran. Secara pengelolaan waktu pelaksanaan, proyek dapat dilaksanakan dengan menjumlah alokasi jam pelajaran. Proyek penguatan profil belajar Pancasila dari semua mata pelajaran dan jumlah total waktu pelaksanaan masing-masing proyek tidak harus sama.